Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar SMP Al-Kausar. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Pada pertemuan kita hari ini, kita melanjutkan materi minggu lalu. Jika minggu lalu kita membahas tentang mobilitas vertikal dan contoh-contoh mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Adapun faktor-faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 6. Yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Dan yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor politik. Dan yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Adapun pengertian atau maksud dari faktor struktural, jadi seseorang itu mengalami perubahan atau mengalami mobilitas sosial itu karena dipengaruhi oleh faktor keturunan. Jadi jika memang keturunan itu memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perubahan kehidupan atau perjuangan dalam mobilitas sosial. Contohnya, anak orang kaya itu akan dengan mudah melaksanakan mobilitas sosial atau dengan mudah memperoleh modal usaha dibandingkan anak orang miskin. Yang kedua, adapun maksud dari faktor individu, yaitu keberhasilan seseorang atau keberhasilan individu itu tergantung pada diri masing-masing individu tersebut. Contohnya, 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, itu hanya 1 orang yang diterima karena yang dianggap memiliki ambisi yang paling kuat dan komitmen dalam hidup itu hanya salah satu dari kedua sarjana tersebut. Sedangkan yang memiliki ambisi yang agak kurang itu tidak diterima di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, faktor sosial. Adapun maksud dari faktor sosial itu adalah ketidakpuasan akan status sosial yang mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Jadi, faktor sosial itu bergantung pada kegagalan seseorang. Karena seseorang itu merasa dirinya gagal sehingga membuat orang tersebut itu semakin ingin bekerja keras untuk melakukan perubahan. Contohnya, apabila seseorang itu tidak puas dengan kedudukannya yang diwariskan atau yang dimilikinya, baik dari usahanya sendiri maupun dari orang tuanya, ia tetap berusaha untuk mencari kedudukannya yang lebih tinggi, baik dari lapisan sosialnya, lapisan kedudukannya, lapisan pendidikannya, dan sebagainya. Yang keempat, faktor ekonomi. Adapun maksud dari faktor ekonomi yaitu keadaan ekonomi seseorang itu berpengaruh penting dalam perubahan kedudukan sosial masyarakat. Contohnya, masyarakat yang kondisi ekonominya baik itu akan cenderung lebih mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kelima, faktor politik. Adapun yang dimaksud dengan faktor politik, jadi perubahan sosial seseorang itu dipengaruhi oleh organisasi politiknya. Jadi stabilitas politik yang baik itu menimbulkan kondisi seseorang itu semakin mudah untuk melaksanakan mobilitas sosial. Yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan kemudahan dalam akses pendidikan, jadi setiap orang yang melaksanakan pendidikannya dengan mudah atau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi lebih mudah, itu juga akan mempermudah orang tersebut untuk melakukan perubahan sosial. Contohnya, ada seseorang yang melaksanakan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, otomatis orang tersebut itu akan dengan mudah melamar pekerjaannya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Yang selanjutnya, kalau tadi kita membahas tentang faktor penghambat, yang selanjutnya faktor pendorong. Saat ini kita akan membahas tentang faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial seseorang.
seseorang. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi mobilitas sosial itu ada dua, yaitu hanya kemiskinan dan diskriminasi. Kemiskinan di sini ini adalah salah satu faktor penghambat yang paling dominan yang menghambat mobilitas sosial seseorang. Contohnya, masyarakat yang berpendidikan rendah itu berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, sehingga mengakibatkan tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan seseorang itu sangat terbatas. Jadi, di sini faktor kemiskinan itu lebih berkesinambungan dengan faktor ekonomi. Jadi seseorang yang ekonominya rendah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau jenjang yang lebih tinggi itu sangat susah, sehingga faktor kelulusan seseorang dari tingkat pendidikannya itu sangat berpengaruh pada proses mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua, diskriminasi. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi? Diskriminasi itu adalah perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama maupun golongan. Jadi di sini itu ada perbedaan sehingga menimbulkan seseorang itu merasa diasingkan karena memiliki keterbatasan ras, keterbatasan suku, agama maupun golongan. Nah, karena adanya perbedaan atau diskriminasi atau perbedaan perlakuan seseorang ini akibat suku, ras, agama maupun golongan, ini akan membuat seseorang itu merasa minder, sehingga untuk melaksanakan mobilitas sosial itu mereka merasa kesulitan. Tuh. Nah, berikut faktor pendorong maupun faktor penghambat. Jadi faktor pendorongnya itu ada 6, faktor penghambatnya ada 2. Kemudian yang terakhir yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi seseorang itu dapat melakukan perubahan atau mobilitas sosial itu melalui 4 saluran. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, organisasi politik. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Dan yang keempat, organisasi profesi.